Prosesi serah terima jabatan atau Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode 2025-2030 berlangsung hikmat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokusumo, Rabu 5 Maret 2025 siang. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Forkopimda, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta perwakilan organisasi masyarakat. Sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh PJ Bupati Nganjuk Purna Tugas Sri Handoko Taruna dan Bupati Nganjuk terpilih Marhain Jumadi. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut menyaksikan prosesi ini. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari PJ Bupati kepada Bupati Nganjuk 2025-2030 didampingi Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro dan pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk. Usai sertijab, agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD yang berisi pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengapresiasi kinerja PJ Bupati sebelumnya dan berkomitmen untuk meneruskan serta menyempurnakan program yang sudah berjalan. Kita harus membangun Nganjuk dengan semangat kolaborasi. Keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat, ujar Marhain. Acara sertijab dan rapat paripurna ini menjadi momentum awal bagi kepemimpinan baru Kabupaten Nganjuk untuk menggerakkan roda pemerintahan dengan sinergi yang lebih kuat dan arah pembangunan yang jelas. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BPBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya. Sekarang kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi. Maka harus ada satgas kaitannya dengan pengangkatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan. Karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, Lebaran, maka Satgas Pangan harus turun juga untuk jaga inflasi. Misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar. Lihat, cek betul perkembangan harga-harga, terutama bahan pokok ya. Juga harus betul-betul kita. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi ada 5 instruksi. Itu ya. Kalau untuk jalan yang banyak rusak sekarang ini? Ya, jalan rusak itu kan kita ada 3 metode ya. Satu metode yang berlubang, yang seperti yang kita Senin kemarin langsung kita lakukan. Itu kita habis apel, terus kemudian kita langsung gaspol. Jalan pusat kemarin ada lubang kurang lebih 60 cm ya. Kita harus tambal, termasuk kemarin itu juga ke Cengkok dan ke Pelutan ya. Langsung kita harus segera. Kita saatnya harus satset. Nggak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol toh, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan gitu. Ya, tadi disampaikan kalau kita memperhatikan postur dari PDRB, produk domestik regional bruto, selama 2016 sampai 2023 memang terjadi peningkatan di sektor industri pengolahan. Investasi yang ditargetkan 1,5 triliun juga akan banyak bertumpu pada investasi di sektor industri pengolahan padat karya. Maka fokusnya tadi tentunya adalah bagaimana ini tata ruangnya clear dulu. Bagaimana tidak lagi, jangan sampai ada kemudian permasalahan yang berkaitan dengan keseimbangan antara lahan sawah dengan lahan-lahan yang akan diperuntukkan untuk industri, yang katanya berkisar 1.900-an hektar itu tadi. Nah, ini yang menjadi PR penting, begitu pula dengan mempersiapkan sumber daya manusianya. Tentunya memang
semangat kerja sebagai pekerja yang merantau dengan yang berada di kampung halaman sendiri itu adalah hal yang manusiawi dan luka kalau agak berbeda, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong sebuah pembekalan yang bukan saja fokus pada keterampilan tapi juga kepada etos kerja dan karakter yang kemudian akan semakin meningkatkan kepercayaan dari investor untuk masuk ke Kabupaten Nganjuk. Ini beberapa hal yang kami lihat selaras, apalagi Nganjuk ini bisa menikmati akses dari 2 pintu tol. Yang pertama pintu tol Kertosono yang memang terletak di Jombang tapi sebenarnya sudah sangat berbatasan dengan Kertosono, dan pintu tol Nganjuk itu sendiri. Ada 16 kecamatan yang tadi katanya sudah diperuntukkan untuk kemungkinan kawasan industri atau King. Nah ini yang ingin kita dorong bersama, termasuk bagaimana mengatasi permasalahan ketersediaan lahan. Kalau lahan itu terlalu tinggi, perlu ada strategi agar mengembangkan kawasan-kawasan yang memang masih memiliki daya saing dalam hal biaya sumber daya manusia maupun juga biaya pembebasan lahan. Mungkin ada pesan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pak, dari Bukovifa? Ya, pesan dari Bukovifa, satu RPJMD dalam waktu 6 bulan harus segera dirampungkan. Dan tidak perlu lagi khawatir untuk menyesuaikan dengan nasional dan menyesuaikan dengan provinsi secara bersamaan. Karena provinsi sudah melakukan penyesuaian dengan nasional. Jadi tinggal diselaraskan dengan provinsi, otomatis akan selaras dengan nasional dan provinsi secara bersamaan.